Peradaban Islam telah memainkan peran penting dalam sejarah dunia, memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Islam dimulai pada awal abad ke-7 di Jazirah Arab, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam di Mekah, tetapi menghadapi penolakan. Pada tahun 662 Masehi, beliau dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah dan menandai awal kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah, dokumen yang mengatur hubungan sosial dan politik antar berbagai komunitas. Setelah berbagai pertempuran seperti Perang Badar dan Perang Uhud, Nabi Muhammad berhasil memperluas pengaruh Islam di Jazirah Arab. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat, meninggalkan warisan besar yang akan diteruskan oleh para khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini dikenal sebagai Khilafah Rasyidin. Khalifah Abu Bakar menghadapi pemberontakan internal dan memperkuat posisi Islam. Khalifah Umar memperluas wilayah Islam ke Persia, Syam, dan Mesir. Khalifah Utsman menyusun Al-Quran dalam bentuk tertulis. Sementara Khalifah Ali menghadapi konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Setelah periode Khilafah Rasyidin, dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Dinasti ini dikenal karena ekspansi militernya yang luar biasa, memperluas wilayah Islam dari Spanyol di barat hingga ke perbatasan India dan Cina di timur. Menaklukkan Afrika Utara dan Spanyol, mendirikan wilayah Al-Andalus yang kaya akan budaya. Selain ekspansi wilayah, dinasti Umayyah juga fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang mendukung perekonomian dan mobilitas. Masjid Umayyah di Damaskus adalah salah satu contoh arsitektur yang megah yang dibangun pada masa ini, berfungsi sebagai tempat ibadah serta pusat kehidupan sosial dan intelektual. Dinasti Umayyah juga berperan penting pada penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan budaya di seluruh kekhalifahan, memfasilitasi komunikasi dan integrasi wilayah yang luas. Penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab mulai dilakukan, meletakkan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Namun, kebijakan diskriminatif terhadap non-Arab Muslim dan pertentangan internal menyebabkan ketidakpuasan yang memicu pemberontakan. Salah satu pemberontakan terbesar dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani yang berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dan mendirikan dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Meski hanya berkuasa kurang dari satu abad, dinasti Umayyah meninggalkan warisan yang mendalam dan perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan Islam. Dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah dengan memindahkan ibu kota ke Baghdad pada tahun 762 Masehi yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'muman, Baghdad mencapai puncak kejayaannya. Rumah kebijaksanaan didirikan sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan Ibnu Sina yang menulis The Canon of Medicine, memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia diabadikan dalam berbagai karya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi renayasan di Eropa. Selain ilmu pengetahuan, dinasti Abbasiyah juga dikenal dengan berkontribusi dalam bidang sastra, seni, dan arsitektur. Karya-karya sastra seperti 1001 Malam dan puisi-puisi dari penyair seperti Abu Nuwas menjadi contoh kekayaan budaya pada masa itu. Dalam bidang arsitektur,
Bangunan-bangunan megah seperti Masjid Al-Mutawakkil di Samara mencerminkan kemajuan teknologi dan estetika pada masa Abbasiyah. Namun, seiring waktu, kekuatan dinasti Abbasiyah mulai menurun akibat perselisihan internal dan serangan eksternal. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad jatuh ke tangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, menandai berakhirnya era kejayaan Abbasiyah. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Jenderal Tariq ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar semenanjung Iberia, mendirikan wilayah yang dikenal sebagai Al-Andalus. Di bawah pemerintahan Umayyah di Cordoba, Al-Andalus berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan terkemuka di dunia. Cordoba pada puncaknya memiliki perpustakaan terbesar di Eropa dan universitas yang menarik pelajar dari seluruh dunia. Ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Averroes, dan Ibnu Tufail memberikan kontribusi besar dalam filsafat, kedokteran, dan astronomi yang mempengaruhi dunia Islam dan Renaissance Eropa. Selain ilmu pengetahuan, Al-Andalus juga menjadi pusat seni dan budaya. Arsitektur di Al-Andalus mencerminkan perpaduan gaya Islam dan Kristen, dengan bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Istana Alhambra di Granada. Masjid Cordoba dikenal dengan ruang sholatnya yang luas dan hiasan tiang-tiang indah. Sementara Istana Alhambra mencerminkan kemewahan seni Islam dengan taman-taman indah dan dekorasi mozaik rumit. Meskipun mencapai puncaknya, Al-Andalus mulai mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan Kristen di utara, dan pada tahun 1492 Granada, kerajaan Muslim terakhir di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, menandai berakhirnya dominasi Muslim di semenanjung Iberia. Kesultanan Ottoman 1299 sampai 1922 Masehi. Salah satu kerajaan Islam terbesar, Kesultanan Ottoman, didirikan pada akhir abad ke-13 oleh Osman I. Pada masa puncaknya, di bawah Sultan Sulaiman the Magnificent pada abad ke-16. Kesultanan Ottoman menguasai wilayah yang luas dari Eropa Tenggara hingga Timur Tengah dan Afrika Utara. Ottoman memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan terorganisir dengan baik, termasuk sistem militer yang canggih dan birokrasi yang efisien. Istanbul, sebelumnya Konstantinopel, dijadikan ibu kota dan menjadi pusat politik dan budaya. Salah satu kontribusi besar Ottoman adalah dalam bidang arsitektur, dengan bangunan-bangunan megah seperti Masjid Süleymaniye yang dirancang oleh arsitek terkenal Sinan dan Hagia Sophia yang diubah menjadi masjid. Kesultanan Ottoman juga memainkan peran penting dalam perdagangan global. Jalur sutra dan rute perdagangan lainnya melalui wilayah Ottoman, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Keberadaan pasar besar seperti Grand Bazaar di Istanbul mencerminkan pentingnya perdagangan dalam ekonomi Ottoman. Kesultanan ini juga menjadi pelindung utama Islam di seluruh dunia, termasuk menjaga tempat-tempat suci di Mekah dan Madinah. Kejatuhan Ottoman terjadi setelah Perang Dunia I, ketika kekaisaran dibagi-bagi oleh kekuatan sekutu, dan Republik Turki modern didirikan pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Atatürk, menggantikan sistem kekhalifahan yang telah berlangsung berabad-abad. Kolonialisme dan kemerdekaan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak wilayah Islam mengalami penjajahan oleh kekuatan Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Setelah Perang Dunia II, banyak negara mayoritas Muslim memperoleh kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tahun 1945, diikuti oleh Pakistan pada tahun 1947, dan berbagai negara di Timur Tengah pada tahun 1950-an dan 1960-an. Periode ini ditandai oleh kebangkitan nasionalisme dan reformasi sosial politik di dunia Islam.
Saat ini, Islam adalah agama dengan lebih dari 1 miliar pengikut di seluruh dunia. Negara-negara mayoritas muslim memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi global. Organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam memfasilitasi kerjasama antar negara Islam. Tantangan seperti ini, radikalisme, modernisasi, dan hubungan dengan dunia barat menjadi isu utama. Di sisi lain, umat Islam terus berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan budaya.